Terletak di ujung timur Rusia dan berseberangan langsung dengan Alaska, Chukotka adalah wilayah yang penuh dengan misteri dan keajaiban alam. Meski sering terabaikan dalam peta pariwisata dunia, Chukotka memiliki budaya tradisional penduduk asli yang kaya hingga lanskap tundra Arktik yang menakjubkan. Dari data terakhir, tercatat Chukotka memiliki populasi penduduk sebesar 50.000 jiwa lebih. Nah, di wilayah ini sering menggunakan kata okrug dalam penempatan istilahnya. Okrug sendiri biasa disebut dengan distrik. Okrug otonom Chukotka merupakan salah satu dari sedikit tempat di Rusia di mana ada lebih banyak pria daripada wanita. Chukotka menyimpan beragam fakta unik yang siap memukau siapa saja yang tertarik mengeksplorasi lebih jauh. Di beberapa komunitas tradisional di Chukotka, ada praktik budaya yang mungkin tampak aneh atau kontroversial bagi orang luar, di mana suami mengizinkan istri mereka melayani pria asing. Fenomena ini sudah menjadi bagian dari budaya yang sudah ada sejak lama dan berakar dalam tradisi masyarakat setempat. Ada beberapa alasan di balik praktik ini. Di daerah yang ekstrim seperti Chukotka, keramah tamahan adalah nilai penting. Menawarkan istri untuk melayani tamu bisa dianggap sebagai bentuk tertinggi dari keramahan dan penghormatan kepada tamu. Praktik ini juga bisa dilihat sebagai cara untuk memperkuat hubungan sosial dan aliansi antara keluarga dan kelompok. Dalam lingkungan di Chukotka, memiliki jaringan sosial yang kuat sangat penting untuk bertahan hidup. Di Chukotka, kehidupan wanita di sini dikenal karena ketahanan dan kesehatan mereka yang luar biasa, serta peran mereka sebagai pencari nafkah bagi pria. Wanita dilihat sebagai individu yang kuat dan cerdas. Itulah sebabnya jarang menikah di luar suku mereka sendiri. Meskipun hubungan tersebut bisa bertahan hingga 8 bulan, berbagi istri dengan laki-laki lain bukanlah sesuatu yang jarang terjadi. Tindakan ini membuktikan tingkat kepercayaan yang tinggi antara suami dan istri. Tentu, istri dianggap memiliki kebebasan dan kehormatan untuk berpartisipasi dalam keputusan ini. Suami yang mengizinkan hal ini bisa menambah rasa percaya diri dan tidak merasa terancam oleh kehadiran pria lain. Meskipun berada dalam kondisi alam yang keras, wanita Chukotka memiliki sikap yang santai terhadap seks dengan semua wanita. Status sosial dan penampilan tidak menjadi halangan dalam menerima cinta dan mengagumi perempuan di sana. Konsep keperawanan juga berbeda di Chaka. Jadi hampir semua perempuan di sana sudah tidak perawan. Bahkan jika mereka berhubungan seks, hal ini dianggap bukan aib atau sesuatu yang buruk. Meskipun praktik ini bisa dianggap aneh, berhubungan seks dengan pria asing itu merupakan tanda rasa hormat dan jika menolak, maka sang istri dianggap tidak menghormati suami atau keluarga. Bahkan janda lebih dianjurkan untuk tidur dengan orang asing. Diklaim bahwa tradisi ini membantu mengurangi masalah-masalah komunitas tertutup seperti hubungan insest dan kesulitan membesarkan anak di lingkungan yang ekstrem. Karakter khas wanita di Chaka adalah ketahanan dan kesehatan mereka. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Wanita telah menikmati tindikan tubuh selama berabad-abad, dengan tradisi ini seringkali lebih kuat daripada tindikan tubuh pria. Wanita telah menghias diri mereka dengan tindikan melalui hidung, bibir, dan pipi mereka. Misalnya perhiasan utara yang disebut libret terbuat dari tulang binatang dan batu. Di Kamchatka sendiri, ornamen perhiasan serupa telah ditemukan. Banyak wanita menggunakan topi yang terbuat dari bulu mamut atau walrus. Begitupun wanita di Chukotka. Wanita seringkali lebih tinggi dan lebih kuat daripada pria, karena mereka melakukan pekerjaan berat seperti berburu beruang kutub dan walrus, sementara suami mereka berburu ikan dan berdagang. Meskipun jarang memiliki pernikahan yang sukses, wanita seringkali ditampilkan dalam cerita dan legenda sebagai wanita kuat yang melakukan tugas-tugas yang menuntut kekuatan fisik. Tindikan tubuh ini adalah bagian dari identitas dan kepribadian wanita-wanita ini. Chukchi, orang yang mendiami bagian paling timur Laut Siberia, tepatnya di Okrug Otonom Chukotsi, penduduknya dibagi menjadi 2 sub kelompok utama, Rusa Chukchi dan Chukchi Maritim. Rusa Chukchi mendiami bagian paling timur Okrug, semenanjung Chukotsi dan pedalaman Siberianya. Chukchi Maritim mendiami pantai Arktik dan Bering. Dua kelompok ini berbicara bahasa Luora Wetland dari kelompok bahasa Paleo-Siberian
Dan secara linguistik dan budaya terkait dengan Koryak dan Intelmen atau Kamchadal. Berada pada suhu minus 15 derajat sampai minus 35 derajat, daerah ini memiliki contoh arsitektur yang menarik dan tahan terhadap iklim Arktik yang keras. Rumah-rumah ini memiliki struktur berbentuk bulat atau oval yang terbuat dari tiang kayu atau tulang ikan paus dan tertutup dengan kulit rusa atau kanvas untuk isolasi. Mereka memberikan pelindungan yang baik terhadap cuaca buruk dan mudah dipasang dan dibongkar pasang, sehingga sempurna untuk orang nomaden. Rumah ini disebut dengan rumah tenda. Di dalam rumah tenda, ruang dibagi menjadi area untuk tidur, memasak, dan penyimpanan dengan platform yang ditinggikan yang dilapisi bulu. Meskipun terdapat pengaruh modern dan tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, rumah tenda ini tetap menjadi simbol dan warisan yang masih digunakan dalam budaya mereka. Mereka digunakan dalam upacara dan pameran pendidikan untuk menampilkan ketangguhan dan kecerdikan penduduk asli ini. Namun saat ini banyak orang bersuku Choi beralih untuk tinggal di rumah satu lantai, rumah kayu, dan apartemen yang lebih modern. Meskipun bentuk tradisional rumah tenda Choi mulai ditinggalkan, warisan ini tetap menjadi kebanggaan dan bagian dari identitas budaya mereka. Rusa kutub yang unik adalah simbol yang penting dalam budaya Choi. Mereka tidak hanya menyediakan transportasi melintasi medan utara yang keras, tetapi juga menjadi sumber makanan penting seperti susu, daging, dan kulit yang digunakan dalam adat istiadat mereka. Terpencil dan punya suhu ekstrem memang menjadi masalah bagi mereka yang berminat mengunjungi Chukotka. Biaya hidup di sana sangat tinggi. Jika bepergian sendiri, harus merogoh kocek sekitar $1.500 hingga $1.800 per bulan, tergantung pada gaya hidup dan biaya sewa lokasi. Biaya kebutuhan primer seperti listrik, gas, dan air sekitar $93 per bulan untuk satu orang. Biaya makanan sekitar $56 per minggu. Transportasi umum terjangkau di Chuky dengan biaya tiket bulanan sekitar $156, sedangkan bensin sekitar $23 per liter. Transportasi tradisional Chuky melibatkan kereta luncur anjing, kereta rusa, dan perahu kulit. Namun saat ini mereka juga menggunakan perahu motor dan mobil salju. Chukotka dihuni oleh etnis Rusia, Chukchi, Ukraina, Yupik, dan 80 etnis lainnya. Gubernur Chukotka saat ini adalah Vladislav Kuznetsov. Okrug otonom meliputi area seluas lebih dari 737.700 km persegi dan merupakan subjek federal terbesar ketujuh di Rusia, meskipun memiliki populasi hanya 50.526. Chukotka memiliki cadangan besar minyak, gas alam, batu bara, emas, dan logam berat yang perlahan-lahan ditambang. Tetapi sebagian besar penduduk pedesaan bertahan hidup dengan mengembalakan rusa subsisten, berburu paus, dan memancing. Penduduk di daerah perkotaan memilih bekerja di pertambangan, konstruksi, sektor pendidikan, administrasi, dan pekerjaan sejenis lainnya. Dalam agama Chukchi, diyakini kalau setiap benda, baik yang hidup atau mati, benda tersebut diberi roh. Roh ini bisa berbahaya atau baik hati. Beberapa mitos Chukchi mengungkapkan kosmologi dualistik. Bahkan, seorang dukun di Chukchi pernah menjelaskan kepada etnografer Vladimir Bogoras, setiap lampu berjalan-jalan dan dinding rumah memiliki suara mereka sendiri. Tak hanya itu, bahkan bayang-bayang di dinding merupakan suku tertentu dan memiliki negara mereka sendiri, di mana mereka tinggal di gubuk dan hidup dengan berburu.